Oleh karena ini kesempatan yang sangat spesial, menurut saya tidak tahu Bapak Ibu apakah ini spesial, karena spesialnya kita malam hari ini adalah satu keputusan kita, bukan karena dibuat-buat, tetapi satu komitmen iman bahwa ini spesial. Setiap kali kita berada di bait Allah, di rumah Tuhan, kita menyatakan this is very very special. Dan itu spesial itu berbeda dengan spesialnya dunia. Nah, malam hari ini saya ingin menerangkan ulang tema kita, menjadi gereja yang misioner, kontekstual, dan transformatif. Ya, memang maksudnya gembala itu menjadi itu proses. Tadi malam saya menekankan tentang gereja yang misioner, gereja yang kontekstual, gereja yang transformatif. Ya sudah jadi, namun menjadinya itu bukan berarti berhenti, melainkan terus menerus menjadi. Karena banyak orang hebat hari ini besok hilang. Banyak orang hari ini mengasihi Tuhan besok hilang. Maka perlu menjadi terus secara kontinu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Nah, kemudian ada yang perlu saya terangkan. Memang ini bahasa-bahasa yang agak asing. Tadi malam saya sudah bahas tentang misioner, kemudian kontekstual tadi pagi. Sekarang saya menekankan tentang gereja sebagai agent transformatif. Transformatif dari kata transform, yaitu berubah bentuk, dari form, trans and form. Dua kata trans itu artinya beralih, form bentuk. Transformatif adalah kata sifat yang menerangkan satu perubahan bentuk. Gereja sebagai agen yang mengubah atau agen perubahan. Itu yang dan saya memberikan subtitle garam dan terang dunia. Karena gereja itu adalah garam dunia, terang dunia, maka dia dapat berperan sebagai transform. Dia mengubahkan. Kita baca dari Matius pasal 5 dan Yohanes pasal 8. Demikian firman Tuhan. Matius pasal 5. Ini teks yang sudah sering kita baca, dan sehari ini malam hari ini ada sesuatu yang baru yang kita peroleh, dan bukan hanya baru, sesuatu yang tegas kita peroleh, jelas kita peroleh. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dia, sehingga menerangi semua orang dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Yohanes pasal 8 ayat 12. Tetapi Yesus berkata, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia mempunyai terang hidup. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari teks yang kita baca ini, saya mengundang kita memperhatikan poin demi poin dalam garis besar khotbah. Pertama tentang pengantar atau pendahuluan, introduction. Yang kedua, pengertian garam dan terang. Yang ketiga, Yesus adalah terang dunia. Lalu orang percaya adalah terang dunia. Yang kelima, akibat tidak menjadi garam dan terang dunia. Yang keenam, akibat orang percaya berperan sebagai garam dan terang dunia. Dan yang terakhir, kesimpulan. Kita mulai dengan pendahuluan. Ini yang sering saya tanya pada 3 bulan terakhir ini. Ya, saya ingat saya 3 bulan terakhir ini saya bertanya, sering bertanya. Dan sempat juga saya bertanya pada pagi tadi. Apakah dunia ini semakin hari semakin baik atau semakin buruk? Ya, tidak mungkin ada orang yang berkata dunia semakin hari semakin baik kecuali dia sedang mabuk. Ya,
Nyatanya dunia semakin hari semakin buruk. Angka kejahatan dunia meningkat. Angka bencana alam meningkat. Gempa, bumi, banjir. Karena memang dunia ini makin tua. Dunia ini diciptakan Tuhan, bumi ini diciptakan Tuhan, tapi makin tua. Usia bumi ini sudah makin tua. Dan daratan semakin kecil, lautan semakin luas karena ada pencairan es di kutub utara, dan akhirnya volume air bertambah di permukaan, dan kemudian pulau atau daratan semakin kecil. Belum lagi terjadi erosi atau pengikisan lepas pantai sehingga pantai semakin luas, daratan semakin kecil, semakin kecil. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa, biar aja. Bila tisu basah. Oke, sekali lagi, dunia ini memang semakin tua dan semakin buruk. Pembantaian manusia di dunia ini bukan main, Bapak Ibu. Manusia seperti harga binatang, dibunuh begitu saja, ya. Rasa orang ditembak begitu saja atas nama agama lagi. Dunia makin jahat, pembunuhan satu komunitas dihilangkan, tingkat kejahatan dunia merajalela. Dan pertanyaan saya kedua, mengapa orang Kristen ditugaskan sebagai garam dan terang dunia, tetapi dunia semakin buruk? Ya, orang Kristen, orang percaya ditugaskan sebagai garam dan terang dunia. Pertanyaannya, tugas ini luar biasa, tapi kenyataannya dunia makin buruk. Kenapa gereja diberikan tugas untuk menjadi light dan salt, garam, tetapi kejahatan dunia makin bertambah dan tindak kejahatan dunia makin menyebar luas? Jawaban saya, oleh karena orang Kristen banyak tanpa Injil. Kalau mungkin Bapak baru dengar malam hari ini, memerlukan waktu untuk berpikir. Tapi kalau ikut seminar tadi pagi, ini langsung sambung. Karena topik saya itu pembahasan dari awal, dari tadi malam sampai sekarang itu berkesinambungan. Why? Because no gospel. Gospel is the power of God. Injil adalah kekuatan Allah. Dia membuat orang percaya tidak hanya bertahan, melainkan mengubah dunia oleh Injil. Tetapi dunia justru makin hari makin buruk. Kenapa? Karena Injil semakin hilang dari gereja. Banyak gereja besar tanpa Injil. Oh, tunggu dulu Pak Pendeta. Mereka punya Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Bukan itu maksud saya. Itu kitab Injil. Ya, itu kitab Injil. Injil yang dimaksudkan adalah tindakan Allah yang agung, ajaib, mulia, melihat manusia yang tidak pantas, merangkulnya, mengangkatnya, mengubahnya, dan menyelamatkannya, memulihkannya. Ini yang sudah jarang dikhotbahkan. Khotbah-khotbah pada masa kini lebih banyak bagaimana membuat orang maju, orang berhasil. Tema-tema khotbah masa kini, tema-tema yang menghibur, menguatkan, menjanjikan hal-hal yang baik untuk masa depan umat manusia. Tapi khotbah tentang Injil yang menyelamatkan ditenggelamkan dan diganti dengan Injil yang menyejahterakan. Nah, karena itu kenyataannya dunia makin hari makin buruk, dan peran gereja tidak begitu signifikan, tidak begitu berarti. Dalam kenyataannya dunia sedang memengaruhi gereja, dan gereja sedang menjadi serupa dunia. Ya, itu kenyataannya. Saya sudah membahas juga tadi pagi, tadi malam juga. Karena ini berkesinambungan atau berkaitan. Bukan dunia yang menjadi serupa gereja, tapi gereja yang menjadi serupa dunia. Kalau ada yang mengatakan Pak Pendeta salah, yang benar adalah dunia semakin lama, semakin hari semakin serupa gereja. Berikan contoh.
Ada contoh bahwa dunia ini semakin serupa gereja? Ada? Nggak ada. Lihat saja di pasar-pasar, di politik, kas kotor sekali, pembunuhan, pencurian makin meningkat. Masa dunia semakin serupa gereja? Justru sebaliknya, gereja yang semakin serupa dunia. Dan itu saya sudah teliti selama 5 tahun, dan saya tuangkan dalam buku saya yang berjudul Teologi Reformasi Abad 21. Subjudulnya Gereja Menjadi Serupa Dunia. Dan ini bukan Abu Nawas, bukan karangan semata-mata, bukan subjektif, tapi objektif karena mengadakan penelitian, di mana sampai ada orang berkata, saya mau berhenti, tidak mau ke gereja. Saya di rumah saja beribadah sendiri. Di gereja banyak setan dan banyak orang yang lebih mirip setan. Akhirnya setan pun mau pindah pensiun karena tugasnya diambil oleh orang gereja. Kondisi dunia dan gereja dapat digambarkan dalam seperti 2 Timothy chapter 3 ayat 1 sampai 5. Pada hari-hari terakhir ini akan datang masa yang sukar, di mana dunia manusia mencintai diri sendiri, menjadi hamba uang, membual dan menyombongkan diri, menjadi pemfitnah, memberontak pada orang tua, tidak tahu berterima kasih, tidak peduli agama, bahkan memperalat agama untuk mencari popularitas. Ya, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai. Selanjutnya, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, ganas, sadis, tidak suka yang baik, lebih suka berkhianat, tidak berpikir panjang, semuanya pikir pendek, seperti sumbu kompor pendek, berlagak tahu, ya, lalu lebih menuruti hawa nafsu daripada Tuhan, daripada Allah. Dan secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka tiap hari, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatan ibadah mereka. Jauhilah mereka itu. Ini gambaran yang dikemukakan oleh Paulus kepada Timotius, bahwa kamu sekarang hidup di zaman di mana manusia makin hari makin buruk, makin jelek. Dan ini gambaran dunia sekarang juga. Karena itu dunia sekarang sesungguhnya memerlukan garam dan terang. Kondisi dunia seperti yang saya gambarkan tadi, atau yang digambarkan oleh Paulus dalam Timotius ini, sesungguhnya memerlukan garam dan terang dunia. Apa itu garam dan terang dunia? Itulah Injil Yesus Kristus. Mari kita mempelajari mengenai pengertian garam dan terang. Pokok garam dan terang dunia atau terang adalah bagian khotbah Tuhan Yesus di bukit, sebagaimana yang kita baca tadi dalam Matius pasal 5. Dalam pasal 5 ayat 1, ayat 3, 4, 5, 6 sampai 12, khotbah Tuhan di bukit, ya, kepada murid-muridnya, berbahagia mereka yang miskin daripada Allah, berbahagia mereka yang rendah hati, berbahagia yang murah hati, berbahagia mereka yang suci hatinya. Ini diungkapkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-murid Tuhan. Dan memang khotbah Tuhan di bukit itu tujuannya hanya untuk murid-murid. Banyak orang mendengar, tapi fokus perhatian Tuhan kepada murid Tuhan. Ya, banyak orang yang beribadah, tapi perhatian Tuhan pada murid Tuhan. Terlalu banyak kebaktian di dunia ini, ribuan orang berkumpul, datang berbondong, ramai orang. Tapi jangan pernah lupa, Tuhan Yesus memberi perhatian kepada murid Tuhan. Bapak Ibu dan garam dan terang dunia ini hanya ditujukan kepada murid Tuhan. Setelah ucapan blessed atau diberkatilah, memang dalam Alkitab Bapak Ibu salah terjemahan, berbahagialah, salah terjemahan.
Tidak ada seperti itu. Yang ada diberkatilah, diberkatilah, diberkatilah mereka yang miskin di hadapan Allah, diberkatilah mereka berduka cita, yang lapar, yang haus, yang murah hati, yang suci hati, yang membawa damai. Nah, setelah Tuhan Yesus mengatakan diberkatilah, diberkatilah, baru dalam ayat 13, kamu adalah garam dunia, dan ayat 14, kamu adalah terang dunia. Setelah Tuhan Yesus menyatakan berbahagia, diberkatilah mereka yang miskin di hadapan Allah, diberkatilah mereka yang suci hatinya, diberkatilah mereka yang murah hati, diberkatilah mereka yang bawa damai. Setelah itu baru Tuhan berkata, kamulah garam dunia, kamulah terang dunia. Apa artinya? Yang berperan sebagai garam dan terang dunia adalah mereka yang benar-benar merasa miskin di hadapan Allah. Orang yang merasa miskin di hadapan Allah memerlukan Allah. Orang yang merasa miskin di hadapan Allah adalah orang yang benar-benar haus akan Allah. Seperti Daud, jiwaku haus, hatiku rindu akan Allah, berjumpa dengan Allah. Satu kerinduan. Banyak kali saya mendengar khotbah jaga garam dan terang dunia, hanya diartikan garam itu penjaga kebusukan, garam itu membuat enak makanan, hanya begitu saja. Ya, terang itu membuat gelap pergi. Benar. Tapi ini sebenarnya yang namanya garam dan terang dunia, yaitu orang yang merasa miskin di hadapan Allah, yang tidak pernah berhenti belajar. Apalagi belajar Alkitab, belajar firman Tuhan. Walaupun sudah pastor, walaupun sudah doktor, master, tidak pernah berhenti belajar karena murid. Murid yang berhenti belajar, murut. Ya, murid tidak akan pernah berhenti belajar, namanya murid. Saudara yang dikasih Tuhan, kita semua adalah orang Kristen. Ya, kita semua adalah orang Kristen. Tetapi sebenarnya natur kita sebenarnya itu murid Tuhan. Ya, bagi saya yang spesial di antara saudara saya bukan karena kita Kristen, tetapi yang paling penting pada kita adalah murid Tuhan Yesus Kristus. Biarpun dia presiden, biarpun dia setiausaha, biarpun dia bendahari, murid Tuhan. Biarpun dia ketua, biarpun dia pengetua, penatua, biarpun dia pastor, tetap murid Tuhan. Itu jangan lupa. Murid Tuhan tidak pernah mengenal jabatan. Every believer, setiap orang percaya adalah murid Tuhan. Dan itu yang paling penting. Bapak Ibu, banyak orang Kristen, sedikit murid Tuhan. Dan yang namanya murid Tuhan adalah orang yang terus merasa miskin di hadapan Tuhan. Gak merasa merasa hebat berjasa karena saya pastor, karena saya penatua, karena saya berpengaruh dalam gereja. Bukan. Orang yang merasa miskin di hadapan Tuhan. Ya, orang seperti ini akan memerlukan Tuhan setiap saat. Itulah murid Tuhan. Dan juga terus berduka karena Tuhan. Bukan berduka karena kematian, bukan berduka karena kehilangan, berduka karena Tuhan. Apa artinya? Kalau lihat konteks, berduka karena kebenaran Tuhan. 5 tahun terakhir ini, 6 tahun lah, Tuhan izinkan saya melihat segala keadaan gereja di dunia, di Indonesia, di Eropa, di Afrika, di Amerika. Saya melihat gereja-gereja dan saya berduka karena banyak gereja yang sudah tidak serupa gereja Tuhan, lebih banyak menjadi gereja dunia. Itu yang membuat saya berduka. Karena itu duka cita saya tuangkan dalam buku-buku saya. Ya, saya sedang menulis buku saya yang bukan yang terakhir, saya belum mati, buku yang terkini. Judul bukunya itu Injil Palsu. Sudah 300 lebih halaman lah. Memang terkendala untuk dipublish oleh karena saya hampir kekurangan waktu untuk menulis. Saya juga membawa teks itu untuk tulis di hotel-hotel, tapi nampaknya mungkin hari Senin saya dah waktu free. Waktu free itu saya bukan untuk hari libur, tapi itu
hari menulis buku. Ya, sama dengan khotbah. Saya khotbah hanya 1 jam atau setengah jam, tapi terus buku itu bisa berjam-jam. Nah, dengan melihat, memperhatikan keadaan dunia, kebenaran yang kita pelajari, lalu melihat keadaan dunia, memang kita berduka dalam Tuhan. Itu artinya. Dan murid Tuhan adalah murid yang lemah lembut. Ini bukan banci ya. Hai, bukan itu. Lemah lembut ini gampang diatur Tuhan itu. Lemah lembut ini tidak suka keras hati. Dengar firman, berkata, yes Tuhan, ampuni saya, ubahlah saya. Itu lemah lembut. Ya, bukan bicara selamat malam, bukan begitu. Itu lemah gemulai. Ya, ini lemah lembut artinya orang yang mau gampang diatur. Ke kiri, baik, ke kiri, ke kanan, mati, jangan dulu. Ya, itu orang yang lemah lembut. Jangan salah pengertian. Dan juga murid itu adalah orang yang lapar dan haus kebenaran. Wow. Murid itu lapar haus kebenaran. Dia rela keluar 1.000 ringgit, 2.000 ringgit untuk pergi ke KL dengan khotbah seorang yang cinta Alkitab. Bapak Ibu, marilah cari pengkhotbah yang cinta Alkitab, jangan cinta umat. Cinta umat itu menyenangkan umat supaya diundang terus. Cinta Alkitab. Mari, saya tidak mau investasi. Mari investasikan uangmu untuk cari Tuhan. Salah. Dalam gereja Tuhan tidak boleh ada kata investasi. Itu bisnis. Masa kita mau berinvestasi dengan Tuhan? Saya anti pendeta yang bilang itu investasi. You know investasi? You give 5, you get 6. Itu investasi. Ya, kamu memberikan 7, berharap 10 bola balik untung. Itu bukan investasi, itu investasi, dan itu tidak sesuai dengan gereja Tuhan. Di gereja tidak boleh ada kata rugi dan untung. Saya rugi loh, malu loh kalau kita bicara Tuhan saya rugi. Tidak boleh ada kata rugi dalam gereja, dan tidak boleh pula ada kata untung dalam gereja. Tapi buntunglah, tidak boleh. Untung loh kita, persembahannya banyak, jemaatnya banyak, untung. Otaknya otak kotor. Ya, karena untung untuk siapa? Untuk saya. Ini kan milik Tuhan. Ini kan uang Tuhan. Oh, Tuhan juga tidak merasa untung. Semuanya dari Tuhan, oleh Tuhan, bagi Tuhan. Nah, ini semua perlu dibersihkan dari gereja. Semua konsep-konsep bisnis dibersihkan dari gereja supaya tidak banyak sarang penyambung. Bapak Ibu, kembali ke murid itu lapar dan haus akan kebenaran. Dan saya sungguh bersyukur masih ada jemaat SIB yang seperti Bapak Ibu yang haus mau dengar orang yang suka marah-marah saat khotbah. Sekarang orang nggak mau dimarah loh, Bu. Dia bilang, emang hanya kamu yang punya kebenaran? Kamu sendiri, goodbye. Tapi kalau Bapak Ibu benar-benar mau dengar firman Tuhan, ini masih normal. Ya, masih normal. Saya senang dengan juga tim pujian. Karena kebanyakan tim pujian hanya dengar pujian lalu keluar main HP, main handphone, apa semua. Ini masih normal nih. Hanya adik-adik saya, anak-anak saya, nanti kali berikut jangan undang Tuhan Yesus ya dalam ibadah, karena dia tuan rumah di sini, bukan tamu. Tak apa, ini proses belajar. Enggak. Pendeta aja ada salah-salah. Ini kan, tapi ini sharing saja. Ini anak-anak saya lah. Nah, tapi kan perlu waktu. Ya, Tuhan bertakhta di gereja. Tidak perlu diundang. Dia yang mengundang kita. Hai umat, marilah masuklah ke dalam pelataranmu. Masih tidak pernah dalam Alkitab kita mengundang Tuhan kecuali bertobat. Dalam Yohanes Wahyu pasal 3 ayat 20, mengundang Tuhan masuk dalam hati. Itu sekali saja. Oke, lupakanlah dan ingat terus. Nah, murid itu murah hati, walaupun hati-hati, jangan murah betul. Murah hati apa artinya? Generous. Generous itu tidak tega melihat ketimpangan, tidak tega melihat ketidakadilan, dan tidak tega melihat kemelaratan orang.
tidak tega bertahan melihat kesusahan orang, murah hati. Dan kemurahan hati terbesar yaitu bukan karena kita memberi bantuan kepada orang itu, melainkan tatkala kita membawa orang itu berjumpa dengan Tuhan. Itu kemurahan hati yang terbesar dari orang percaya, orang Kristen. Selanjutnya, suci hatinya dan juga membawa damai dan seterusnya. Inilah sesungguhnya mereka yang adalah garam dan terang dunia. Terlalu banyak orang khotbah garam dan terang dunia, tapi tidak menyentuh ayat-ayat sebelumnya. Karena garam dan terang dunia itu ayat 13, ayat 14. Tapi ayat-ayat sebelumnya 11, 9, 8, 7, 6, itulah yang namanya pokok-pokok pikiran, atau itulah yang namanya landasan orang bisa menjadi garam dan terang dunia. Karena seperti ini, kalau hanya bilang garam dan terang dunia, lalu mencegah kebusukan, apa yang mau dicegah kalau dia tidak haus kebenaran? Kalau dia tidak suci hatinya, kalau dia tidak lemah lembut, mau diatur Tuhan, ya, tidak mungkin menjadi garam dan terang dunia, tapi menjadi garam batu. Inilah arti garam dan terang dunia. Mari bertanya pada Alkitab dan temukan jawabannya pada Alkitab. Tanya, Pak Pendeta, apa arti si garam dan terang dunia? Ya ini artinya. Kalau mungkin banyak yang bilang garam itu seperti yang saya sudah sebut tadi, pencegah kebusukan. Betul, itu garam dapur. Ya, garam dapur pencegah kebusukan. Garam dapur penyedap rasa. Tetapi itu ya boleh juga lah. Hanya apa artinya? Ya artinya ini. Ya artinya orang yang miskin di hadapan Allah, lemah lembut, lapar haus kebenaran, itulah orang-orang yang dapat berperan menjadi garam dan terang dunia. Secara khusus Tuhan Yesus berkata, Yohanes 8 ayat 12, akulah terang dunia. Ya, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia mempunyai terang yang terang hidup. Matius pasal 5 ayat 14, kamu adalah terang dunia. Beri perhatian. Sorry, warna merah jambu itu tidak terlihat. Akulah terang dunia. Lalu di bawah, kamulah terang dunia. Siapakah terang dunia? Siapa yang disebut oleh Tuhan Yesus? Kamu terang dunia. Yaitu mereka yang lapar, haus kebenaran, yang lemah lembut hatinya, yang berduka cita karena kebenaran, yang seperti yang diuraikan sebelumnya. Itulah orang yang sesungguhnya kamulah garam dunia dan kamulah terang dunia. Terang itu hal yang baik. Tidak pernah ada kata terang berurusan dengan buruk. Terang itu pasti baik. Ini terang. Tidak pernah jelek, tidak pernah buruk. Terang itu pasti baik. Dan terang itu vital. Kenapa? Tanpa terang tidak ada kehidupan. Ya, tanpa terang tidak ada kehidupan. Matahari tidak ada, mana ada pertumbuhan. Tidak ada kehidupan. Itu artinya terang itu menjelaskan sesuatu yang vital, sesuatu yang sangat menghakiki. Siapakah dia? Injil Yesus Kristus. Kenapa? Terang itu membuat kita dapat melihat segala sesuatu. Bapak Ibu, hanya orang yang percaya Tuhan Yesus yang dapat melihat segala sesuatu. Orang yang tidak percaya Tuhan Yesus tidak dapat melihat segala sesuatu, hanya melihat sesuatu saja. Karena itu banyak orang mencari segala sesuatu di luar Tuhan dan tidak pernah menemukan sampai hancur hidupnya. Bagi saya, orang yang menerima Tuhan Yesus menerima segala sesuatu. Ya. 2, terang itu memberi keindahan. Apa yang kita lihat seperti ini bukan soal terangnya yang indah, tapi melalui terang ini saya bisa melihat keindahan. Minimal keindahan Bapak Ibu. Ya, keindahan. Coba gelap, coba lampu dipadamkan, apa saya bisa melihat keindahan? Tidak bisa. Apa artinya? Keindahan yang sejati hanya dapat dilihat oleh orang percaya dalam Kristus. Keindahan yang
yang sejati hanya dapat dilihat oleh orang percaya. Not only dilihat, tetapi dinikmati. Kalau saya mau tanya, apa tujuan Tuhan menciptakan saudara saya? Apa tujuan tertinggi? Tujuan tertinggi Tuhan menghadirkan saudara sebagai makhluk Malaysia di Sabah ini. Apa tujuan tertinggi? Dengarkan jawaban yang benar, yaitu supaya kita menikmati Tuhan, supaya kita menikmati Tuhan, bukan menikmati ciptaan Tuhan. Banyak orang kecewa dengan istrinya karena menikmati ciptaan Tuhan. Ya, kita menikmati Tuhan. Kita dan itu kehendak Tuhan tertinggi. Dia mau kita enjoy Him forever and glorify Him forever. Tujuan tertinggi Allah menghadirkan saudara di dunia ini supaya saudara dan saya menikmati Dia, menikmati kasih-Nya, menikmati firman-Nya, menikmati kuasa-Nya, menikmati kebaikan-Nya, dan menikmati keindahan-Nya. Itu semua. Bapak Ibu, makan makanan yang enak membosankan juga, ya kan? Apa makanan yang paling favorit Bapak Ibu sekalian dan saudara sekalian? Kalau makan terus bosan juga. Tapi Tuhan tidak pernah membosankan, karena kita menikmati Tuhan, menikmati hadirat-Nya, menikmati kemurahan-Nya, menikmati belas kasihan-Nya, menikmati keadilan Tuhan, menikmati luar biasa. Dan itu tidak ditemukan di luar Tuhan Yesus. Itu artinya keindahan terang itu membuat kita melihat keindahan yang sungguh. Orang di luar Tuhan Yesus tidak pernah berjumpa dengan keindahan sesungguhnya. Biarpun dia Michelangelo yang menggambar, melukis keindahan, without Christ he never found the beauty. Tidak pernah menemukan keindahan. Maka itu orang menjadi duniawi, cari keindahan dunia di seksual, mabuk, cari keindahan dunia kesana kemari. Kenapa? Karena mereka tidak memiliki keindahan yang sungguhnya, tidak pernah melihat keindahan yang sungguhnya. Maka mereka mencari keindahan yang semu. Terang itu menyenangkan karena jelas, and no ketakutan. Tidak ada ketakutan. Terang itu menggambarkan adanya kehidupan, di mana terang bisa ada kehidupan, dan membuat semua dapat beraktivitas, serta menghindarkan konflik karena terang. Terang itu menghindarkan kau, karena gelap tidak bisa tabrakan, tabrak tembok, tabrakan karena gelap. Tapi karena terang semuanya bisa terhindar. Ini gambaran tentang terang. Terang itu adalah hidup oleh dan bagi Injil, dan dialah Kristus. Saya sudah menulis buku tentang finalitas Kristus. Saya menulis buku ini sebenarnya didorong oleh satu panggilan, karena saya mendengar banyak orang pemuda Kristen di Sarawak, di Sabah Sarawak, yang beralih iman. Ya, banyak di bagian utara Sabah. Saya mendapat informasi dari pastor-pastor sangat sedih oleh karena banyak anak-anak, bukan anak Tuhan yang pindah, itu bukan anak Tuhan, anak hantu. Banyak anak Kristen, anak muda Kristen yang beralih agama. Bahkan ada yang namanya ada praise, ada singers, worship leaders, ada bahkan yang sudah aktif mulai di gereja, tapi kemudian beralih agama. Ya, lalu saya berpikir, mereka nggak salah, mereka tidak salah. Saya bela mereka, mereka tidak bersalah, karena mereka buta kok salah. Ya, yang satu gereja, kenapa? Nggak mengajar sungguh-sungguh mereka. Yang salah apa? Orang tua tidak sungguh-sungguh bergumul untuk mereka menikmati Tuhan Yesus. Kalau mereka menikmati Allah, nggak mungkin mereka pindah ke berhala.
Kristologi Kristus final. Christ is final. Saya tulis tentang finalitas Kristus. Tidak ada Tuhan selain Kristus. Itu artinya ada 12 Kristen. Mengapa saya percaya Tuhan Yesus? Mengapa orang Kristen, mengapa orang percaya memegang sungguh-sungguh Kristus? Ada 12 alasan dari buku ini. Saya minta, kalau Bapak Ibu tidak punya uang, ambil saja. Tidak usah lapor, asal baca. Karena menurut saya ini menolong kita untuk bertahan teguh dalam iman. Karena kagum dengan Tuhan Yesus. Mengapa orang pindah agama lain? Karena tidak kagum dengan Tuhan Yesus. Kenapa tidak kagum? Tidak tahu. Dan saya berhak memberitahu. Ya, oh no, ada 14 argumen. 14 argumen mengapa Kristus itu tiada banding, tiada tanding, dan dia unggul segalanya. Ada 14 argumen dalam chapter 2. Ya, lalu bilang, apakah saya berkata Yesus satu-satunya? Apakah saya arogan? Dengan saya menyebut Yesus satu-satunya Tuhan, apakah saya arogan? Janganlah sebut Yesus satu-satunya Tuhan. Toleran? Ya, toleran? Atau ignoran? Tidak peduli. Tiga ini adalah bahaya yang sedang merusak iman orang Kristen. Bagi saya, bukan suara arogan. Saya berkata Yesus satu-satunya Tuhan, Juru Selamat. Bukan sombong itu. Tuhan kok yang ngomong ke saya. Saya hanya taat dan percaya dan taat. Apakah saya mau, Pak, tapi kan kita tinggal di negara di banyak agama lain, pluralitas, macam agamanya, Pak. No, jangan kita pura-pura. Kita juga tidak menjual Tuhan Yesus. Ya, tidak juga memberikan Yesus dengan sembarangan. Tidak. Kita kan juga dengan perlu bijaksana Allah. Tidak juga memaksa orang untuk percaya Tuhan Yesus. Tuhan tidak suka. Tuhan tidak setuju saudara memaksa orang itu Tuhan Yesus. Murahan sekali. Tuhan bukan seperti itu. Dan cara kita itu lewat kehidupan kita bersahabat dengan seseorang atau berteman karib, dia ada masalah, kita beritahu jalan di luar. Itu perinjilan. Itu bukan arogansi. Nah, itu bukan toleransi. Dan bukan juga ignoransi. Bukan ignore. Bukan. Ya, saya beban karena inilah buku ini saya tulis karena dorongan kenyataan banyak pastor bersaksi, banyak anak muda yang beralih iman. Saya bilang mohon maaf ya, mereka tidak bersalah. Saya bela mereka. Apa salah mereka? Nggak salah loh mereka. Perlu kita tangisi, kasihan. Kenapa? Mereka buta. Kenapa mereka buta? Mereka tidak kenal Tuhan Yesus. Kalau mereka kenal Tuhan Yesus, impossible mundur. Kalau mereka kenal Tuhan Yesus, impossible mereka beralih agama. Tidak mungkin. Kalau mereka mengagumi Tuhan Yesus yang tiada taranya. Masa hanya karena ketemu si Idris dan hanya tambahan 2.000 ringgit lalu beralih agama Islam? Tidak. Lagi pula saya kalau beragama Islam, saya tidak mau menerima orang Kristen yang beralih agama hanya karena uang. Palsu betul. Saya kalau agama Islam, saya tidak mau terima. No. Tuh, pergi sekarang. Karena saya tidak mau ada orang beragama Islam karena pura-pura karena uang. Saya akan berkata demikian, membela kemurnian agama. Saya melihat secara antropologi bahwa agama itu jangan dipermainkan dan tidak usah ada uang-uang. Jangan menodai kesucian agama Islam hanya karena uang orang datang menjadi beragama Islam. Bagi saya itu salah. Mari kita jumpa dengan orang betul-betul beragama Islam. Tidak begitulah. Karena politik saja maka dikotori. Politik dan agama itu bersatu. Sama dengan gambaran 2 Timotius tadi, dunia ini seperti itu. Bapak Ibu sekali lagi, jangan marah kepada mereka yang beralih agama, karena mereka buta rohani. Kita yang bertanggung jawab, dan saya setidaknya sudah kerja keras untuk khotbah dan tulis buku ini supaya pemuda Kristen punya pegangan. Jangan hanya teriak, Yesus Juru Selamat, apa artinya? Mengapa? Apa argumentasimu? Mari debatlah dengan menggunakan buku ini. Kalau nggak punya uang, ambil
ambil saja, jangan hapus saya, tak perlu. Ini penting, serius saya. Ini penting sekali. Kita mau bertemu, apalagi teman-teman di university, bertemu dengan teman-teman yang tak seiman, dibantu oleh profesor atau oleh dokter-dokter kepada mereka, ayo saudaraku, tanya iman, tanya. Kita tidak bisa jawab, karena gereja tidak bertanggung jawab, memberikan jawaban. Ini bagi saya, kita harus mempunyai keyakinan yang kokoh. Jangan Yesus, apanya Yesus? Mengenai isi, hanya teriak-teriak kosong. Mari kita bangun iman Kristen kaum muda SI Sabah Sarawak dengan konten teologi yang kuat, teologi yang sehat, maka jemaat pun sehat. Yesus adalah terang dunia. Artinya terang Yesus itu satu-satunya, one and only light. Yohanes 8:18. Pernyataan Tuhan, ego emi, akulah terang dunia. Apa artinya? Nggak ada yang lain. He is one and only light. Nah, ini perlu ada argumentasi yang kuat supaya kaum muda SAD Sabah tidak hanya oh ya, amin, amin. Banyak kali pengkhotbah hanya membohongi kita. Amin, amin. Apa yang diaminkan? Tidak ada yang diaminkan. Main-main. Siapa yang percaya Tuhan Yesus, maka bisnisnya tidak akan rusak. Amin. Bilang palsu itu. Tidak ada seperti. Jangan merendahkan Injil hanya sejauh bisnis tuh. Bagi saya, Yesus terang dunia satu-satunya. Di luar Yesus gelap semua, walaupun bukanya mata yang terbuka, walaupun banyak lampu ini. Tapi terang ini terang rohani, terang Tuhan. You can see the Lord in Christ Jesus. That's the meaning. Engkau bisa melihat Tuhan karena Kristus. Tapi without Christ, you can see anything. Kita tidak bisa melihat Allah. Tapi in Christ, we can see the Lord. Wow, wonderful. Ini sesungguhnya artinya the light. Satu-satunya terang dunia. Dan terang itu memberi kehidupan. Terang itu adalah kehidupan. Yohanes 1 ayat 4. Di dalam dia ada hidup, dan hidup itu terang manusia. Wah, ini final. Maka itu begini, hanya orang Kristen bodoh karena buta yang tinggalkan Yesus beralih agama lain. Karena bodoh, jangan marah dia, bodoh kok dimarah. Kan tak benar, sudah bodoh kok dimarah lagi. Kasihan. Harusnya diajar biar tahu. Dan itu pun belum tentu juga. Walaupun kita ajar, kalau Tuhan tidak bermurah hati memberi pencerahan pada dia, tidak mungkin. Ya, saya sih mendorong Bapak Ibu, tidak usah marah pada mereka, kasihan mereka. 2 tahun yang lalu saya dengan Dr. Michael bertemu dengan seorang anak yang akhirnya karena berpacaran dengan si Idrus, siapa Idrus aja agama yang lain. Kemudian dia hamil dan punya anak, lalu kami kunjungi dia dulu orang aktif gereja, pemudi, cantik. Ya, saya dan istri pun mengunjungi mereka dia. Lalu dia merasa dibuang oleh ayahnya polis, Kristen juga penatuan. Sangat hancur hati. Saya bilang, Bapak janganlah hancur hati. Gereja lah yang menghukum Bapak seperti itu. Jangan karena Bapak gengsi dari mata gereja lalu korbankan anak. No, rangkul anak, kasih anak. Dia beralih agama karena dia tidak tahu apa-apa. Lalu Bapak marah-marah, aku penatua, biar kamu penatua, gak ada urusan dengan anak. Ini salah pengertian loh, Bu. Salah. Ya mundur saja lah. Kalau memang itu aturan bahwa anak penatua kemudian menikah dengan orang lain atau pacaran orang lain atau hamil di luar nikah, mundur saja tapi selamatkan anak. Kalau saya jangan gengsi, bertahan di penatua tapi binasakan anak. Kalau saya begitu, mundur sebenarnya, minta maaf Bapak Ibu, saya sejenak ya Bapak Pastor, saya turun dulu dari kepenatuaan, saya mau mengasihi anak saya dan saya tidak mau dia binasa. Inilah Bapak yang punya hati Tuhan Yesus. Daripada gengsi, saya penatua, pena muda dan pena patah. Ya bisa, jangan begitu. Mari kita menangisi, rangkul dia. Dan setelah waktu itu dia tertutup, dia saya pastor. Wah ini Bapak saya sudah datang pendeta dari Indonesia untuk ngomong pada saya. Saya bilang ini,
Tuhan tak mengasihi kamu. Jangan merasa engkau, oh dia hanya mulai ngomong. Dia buta soalnya. Jangan dimarah lagi. Saya pikir ini tolong dipertimbangkan. Jangan gengsi kepada Tuhan, Anda dikorbankan. Jangan gengsi kependekaan, Anda dikorbankan. Tunggu saja dengan rendah hati. Saya mau istirahat setahun, tapi saya mau jangkau anak saya dan saya mau doa dan saya mau rangkul dia. Jangan buang dia. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, karena satu domba di mata Tuhan berharga. Ini penting sekali. Dan seterusnya, terang Yesus tidak dapat dikuasai oleh kegelapan. Wow, Bapak Ibu. Maka itu orang yang betul-betul menikmati dan mengalami terang Tuhan, tidak mungkin beda agama, tidak mungkin. Karena dia tidak mungkin dikuasai oleh kegelapan, tidak mungkin. Mengapa dia dikuasai oleh kegelapan dan beda agama? Karena memang dia belum diterangi. Dan dia buta, gelap. He doesn't see. Didn't see. Tidak bisa melihat Allah yang ajaib agung in Christ Jesus. Because dia belum terima Tuhan Yesus. Dan dia masih buta. Jangan marah-marah. Allah harusnya sayang dia. Bukan kompromi saya setuju. Bukan kompromi, tapi merangkul sebagai rangkulan tangan kasih Bapa di sorga. Melalui tangan kasih ayah ibu. Merangkul anak kita yang hilang. Ini bukan peluang untuk anak muda untuk seenaknya hidup. Bukan. Yesus terang yang sah sesungguhnya. Di luar Yesus banyak terang yang pura-pura terang. Hanya Yesus terang yang sesungguhnya. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang dalam dunia. Dan dia Yesus Kristus. Terang itu menjadi jaminan. Kenapa? Coba perhatikan. John chapter 8 verse 12. Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, follow me. Nah ini, follow me. Follow light. Ia tidak pernah berjalan kegelapan. If we follow him, we never walk in darkness. Termasuk kegelapan hikmat, kegelapan pemikiran, keputusan. Inilah keajaiban iman Kristen. Bagi saya ini minimal 5 ini keajaiban iman Kristen. Kita percaya pada Tuhan Yesus yang luar biasa, tiada banding dan tiada tanding. Ya, tidak bisa disejajarkan dengan agama manapun. Tapi kalau ada orang beda agama, karena memang mereka buta. Salahkan gereja, salahkan kita, jangan salahkan dia. Yang keempat, orang percaya adalah terang dunia. Tadi Kristus. Yesus Kristus adalah terang dunia. Sekarang you and me, we are terang dunia. Terang yang ada pada orang percaya adalah berasal dari refleksi terang Tuhan sebagai sumber terang sesungguhnya. Yohanes 8 ayat 12. Injil, aku bersaksi tentang diriku dan Bapa musuh aku bersaksi tentang aku. Apa artinya? Ternyata Yesus Kristus pun memberitakan Injil, dan ternyata Allah Bapa pun memberitakan Injil. God the Father testified about Jesus Christ, and Jesus Himself testified about Himself. Apa artinya? Mereka semua pemberita Injil. Bapa Sorgawi pemberita Injil. Yesus Kristus pemberita Injil, yang adalah Injil itu sendiri. Bapak Ibu dikasih Tuhan, orang yang percaya pada Yesus, pada Injil itu, dan orang itulah yang memiliki terang hidup. Tuhanlah yang membuat terangnya bercahaya dalam hati setiap orang percaya. Apa itu? Ya, terang apa? Yaitu Injil. Sebagaimana Yesus mengabarkan tentang dirinya, jalan keselamatan. Akulah terang dunia, akulah pokok anggur yang benar, akulah roti hidup, akulah jalan kebenaran, akulah. Itulah Injil. Dan Yesus Kristus memberitakan Injil. Allah Bapa memberitakan Yesus, berarti memberitakan Injil. Bagaimana gereja memberitakan gereja? Harusnya kalau God the Father and God the Son proclaim the gospel, church also just proclaim the gospel as well. Itu penting. Orang terang itu adalah perbuatan baik. Matius pasal 5 ayat 14 sampai 16. Perbuatan baik orang percaya. Kalau saya pikir-pikir, tanya diri, apa perbuatan baik orang percaya? Hah?
bantu orang ke hospital itu. Misalnya satu orang sakit lalu tidak punya ringgit, lalu kita bantu dia ke hospital. Itu kebaikan orang percaya. Itu bisa dibuat orang beragama lain juga. Orang Hindu, Buddha, orang ateis pun bisa membantu orang percaya, bisa membantu orang-orang susah. Menurut saya, kebaikan tertinggi saudara dan saya yaitu beritakan Injil. Kebaikan tertinggi orang tua kepada anaknya yaitu beritakan Injil kepada anak-anak. Coba orang tua cari buku yang berkualitas, bukan buku saya, jangan beli. Cari buku yang berkualitas tentang Injil dan beri kepada anak. Nah, tolong baca 2 minggu ya. Wow, ini sama halnya mengganti tugas pendeta. Papa minta kau baca 2 minggu lah. Kasih respon 1 halaman atau WA saja Papa. Itu sesungguhnya peran orang tua sebagai imam dalam keluarga. Ya, atau ayo kita ke Korea. Tidak apa-apa keluar uang lah. Ayo kita ke Korea. Ajak anak bungsu yang agak liar sedikit. Ajak dia keluar uang tak apa. Tapi dengar firman Tuhan yang jelas, tajam, gospel. Dan pulanglah. Itu namanya orang tua bertanggung jawab. Orang tua bertanggung jawab. Dan pendeta bertanggung jawab senantiasa menjadikan pemberitaan Injil sebagai sentral dalam gereja. Sentral gereja yaitu preaching the gospel. Dan itu adalah pastor yang bertanggung jawab. Pengaruh Injil terang itu menyingkapkan kegelapan dan mencegah kejahatan. Matius 5 ayat 14, Markus 4 ayat 1 dan 2. Di mana ada Injil, di sana terbukalah kegelapan. Bapak Ibu, tadi malam lah saya bilang sebenarnya kehadiran Injil menjadi hakim bagi dunia. Kehadiran Injil bagi dunia sebagai hakim bagi dunia. Kenapa? Injil menelanjangi kegelapan dunia. Orang percaya yang memiliki Injil adalah terang yang terang dan terangnya seperti bintang di dunia, bukan di langit. Filipi pasal 2 ayat 15. Bercahaya seperti bintang di dunia, bukan di langit. Apa artinya? Coba tanya, apakah kebaikan saya? Misalnya ada seorang nenek menyeberang jalan, saya lihat dia pakai mukena juga kan. Lalu saya adalah seorang pendeta yang membantu nenek, dia saya pegang tongkat nenek dan saya seberangkan nenek ke biar tidak ditabrak oleh anjing. Tidak ditabrak oleh kereta. Tidak ditabrak oleh kereta, oke? Saya mau tanya, apakah itu terang kita? Itu yang namanya terang. Banyak orang bisa buat seperti ini. Orang Hindu, Buddha, orang ateis pun bisa menolong nenek menyeberang. Apa kebaikan orang Kristen sebelumnya? Beritakan Injil. Mungkin Bapak bosan saya dari pagi beritakan Injil. Karena itu yang kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan tertinggi itu bagi orang percaya. Beritakan Injil. Saya juga baru sadar setelah jadi pensyarah teologi berpuluh tahun. Saya sudah mengajar sekitar 25-26 tahun. Tapi baru 5 tahun ini kembali Tuhan bicara, hey Sevri, you have a good theology, but please you find the heart of theology is the gospel. Because Jesus himself proclaimed the gospel, and God the Father also proclaimed the gospel. Baik, mengapa kau tidak? Dan saya akan memenuhi seluruh khotbah saya, tulisan saya dengan Injil. Karena Injil adalah kuasa Allah. Untuk apa saya khotbah tentang kebahagiaan rumah tangga Kristen? Pastor, saya tidak akan khotbah itu. Itu penipuan. Nggak ada Alkitab kebahagiaan. Yang ada itu keseia-kataan suami istri dalam Tuhan. Ya, atau kalau bisa penderitaan suami istri karena salib Yesus. Itu yang sesungguhnya. Daripada omong kosong, kunci bahagia suami istri 1, 2, 3 terakhir mati. Nah itu omong
kosong. Sudah banyak dunia, sudah banyak penulis syair, filsuf, sudah banyak tulis itu, tapi tidak firman Tuhan. Tidak pernah ada. Maka itu seorang pastor kalau berkata nikah dan berkata pasangan yang akan diberkati hari ini, kunci kebahagiaan saudara adalah Kristus. Saya bilang enggak. Masa bahagia harus Kristus? Kecil sekali. Kunci keselamatan itu Kristus, bukan kebahagiaan. Kecil sekali. Kalau orang selamat pasti bahagia, tapi orang bahagia belum selamat. Langsung tanya amin, enggak? Amin, enggak. Mikir itu. Biar jadi SIM cerdas. Jangan membeol seperti burung. Amin. Masuk neraka besok. Amin. Masya Allah. Oke. Terakhir. Akibat tidak berperan sebagai garam dan terang dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan injak orang. Sedih sekali. Tragis. Orang Kristen yang tak berperan sebagai garam dan terang dunia adalah dibuang. Kenapa? Tidak berguna. Di mata Allah tidak berguna, walaupun dia adalah direktur bank, biarpun dia guru besar sekolah, tapi kalau tidak menjadi terang dunia, garam dunia karena Injil, tidak berguna. Biarlah kau jadi kepala sekolah lah, tapi tidak berguna kau. Kenapa? Hanya berguna bagi sekolah, tak berguna bagi Allah. Ini penting, bukan saya tidak mau, tak berguna bagi mata Allah. Kalau saya Allah, saya bilang saya menyesal menciptakan kamu, gagal. Tujuanku menciptakan kamu nggak tercapai. Hanya tujuanmu menjadi kepala sekolah, menjadi guru besar, kepala besar. Dan yang berikutnya kedua, diinjak. Aduh, tidak enak sekali. Diinjak orang lagi. Kalau diinjak anjing, nggak, masih oke lah. Kan perlu anjing dia injak kita. Diinjak orang, apa dia? Tidak dihormati. Orang yang tidak berperan sebagai garam dan terang dunia tidak dihormati. Dan dunia semakin busuk dan buruk. Itu akibat. Sedangkan akibat orang yang percaya dan berperan sebagai garam terang dunia, demikianlah halnya hendaknya terang bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Perbuatan yang baik orang percaya yaitu memberitakan Injil. Perbuatan terbaik seorang suami pada istrinya bukan beli intan, bukan beli kereta, tapi memberitakan Injil pada istrinya. Itu harta tak tergantikan dan tak terbandingkan. Tatkala sang suami menangisi istri dan berharap, Tuhan please give her the gospel, please Lord open her heart, open her mind, and let your gospel put into her heart. Kalau seorang suami yang sungguh-sungguh mendoakan suami supaya istri dikuasai oleh Injil, itu harta yang luar biasa. Karena kita tega melihat istri binasa, biarpun dia bergelimpangan cincin emas dan semua harta, tapi kalau binasa, suami gagal. Lalu Allah dipermuliakan. Inilah artinya garam dan terang dunia. Kesimpulan, hanya murid Tuhan yang dapat berperan sebagai garam dan terang dunia dalam dunia yang gelap dan busuk ini. Hanya murid Tuhan. Orang Kristen tidak dapat berperan sebagai garam dan terang dunia. Hanya murid Tuhan yang ada orang Kristen. Yang kedua, tidak berperan sebagai garam dan terang dunia adalah orang yang tidak berguna dan tidak terhormat. Sedih sekali. Ya, termasuk pastor dan saya, kalau tidak menjadi garam dan garam saya apa? Apa garam saya? Apa terang saya? Injil. Bukan garam dapur rumah. Pastor, saya terang dunia dan garam. Saya bawa senter dan bawa garam. Ini gangguan jiwa. Apa terang kita? Apa garam kita? Gospel. Gospel itu akan mencegah pembusukan dunia. Gospel itu akan membawa orang keselamatan. Gospel itu akan mengubah dunia
dari kejahatan kepada kebaikan. That's gospel. 3. Garam dan terang dunia adalah hidup yang berarti bagi sesama dan memuliakan Tuhan. Itulah garam dan terang dunia. Hidup berarti hidup oleh Injil dan hidup demi Injil. The gospel is my reason to live. Ini moto saya. Kalau lihat WA saya, ada di WA saya, sekali-sekali lihat WA saya menulis, because of the gospel, I am stupid. Karena Injil aku bodoh, dan Injil kebanggaanku yang bodoh. And the gospel is my reason to preach. The gospel is my reason to be pastor. The gospel is my reason to come to Malaysia. If not gospel, I came here. Saya sia-sia melayani Tuhan. Kalau saya kesini hanya karena my agenda, not my Christ agenda. Oh, saya hamba Tuhan paling malang, paling menyedihkan karena datang dengan agenda sendiri. Bodoh sekali. But I came here because only one reason. Because of the gospel. I wrote many books. What reason you wrote your books? Only one reason. Gospel is my reason. Gospel is my reason. Just as Paul said, the gospel. Because of the gospel, I suffer. Karena Injil aku menderita. Dan saya berkata, karena Injil aku melayani Tuhan. Dan biarlah Injil lalu menjadi satu keputusan kita, alasan kita satu-satunya untuk hidup. Gospel Christ, the gospel of Christ Jesus is one and only reason I live. It's one and only reason I minister Him. It's one and only reason I preach the gospel. Mari kita tunduk.